Jadi dimulai dari pertanyaan soal pemberhentian Ketua DPD PAN Sayuti Nur dan Ridwan Sitorus. Siap. Jadi orang menyampaikan selalu bahwa Sayuti Nur dan Ridwan Sitorus itu sudah diberhentikan tanggal 3. Nah, jadi dalam prosesi administratifnya organisasi semestinya bahwa pemberhentian dan pemecatan struktur kepengurusan itu harus diberitahukan. Nah, berkaitan dengan kenapa PAN diterima mendaftarkan pasangan calon Dharma Wijaya dan Adlin di KPU, karena DPP PAN sendiri tidak pernah memberitahukan kepada kepada Sayuti Nur dan Ridwan Sitorus soal pemberhentiannya. Kemudian yang paling hal penting, KPU nggak nerima. Harusnya KPU terima dulu surat pemberhentian kedua orang yang mendaftarkan tadi, sehingga kalau itu sudah diterima KPU pasti tanggal 4 jam 8:05 pasangan Dharma Wijaya dan Adlin itu ya nggak diterima, karena sudah ada pemberitahuan secara resmi dari DPP PAN sendiri kalau mereka sudah diberhentikan sehingga tidak bisa mendaftarkan. Dan pada akhirnya bahwa Sayuti Nur dan Ridwan Sitorus itu diterima karena apa? Sipolnya sesuai. Dia menunjukkan bahwa dialah orang yang berhak mendaftarkan pasangan calonnya, kemudian dilihat di sipol oleh KPU sesuai. Jadi itulah dia kunci kenapa itu diterima. Jadi kalau orang berkata-katanya Sayuti Nur dan Ridwan Sitorus sudah dipecat, ya itu surat administratif yang tidak pernah diberitahukan, sehingga ya bukan sebuah kepastian hukum bahwa dia sudah diberhentikan, walaupun surat SK itu sudah keluar tanggal 3 dan saya juga sudah baca itu. Pemecatan sepihak itu yang nggak boleh dalam organisasi, ya, nggak boleh, nggak pernah diberitahukan, tiba-tiba orang bilang dia sudah dipecat. Yang bilang itu orang, bukan organisasinya, jadi sehingga nggak berlaku itu. Kemudian berkaitan dengan persoalan dia sudah didaftarkan, jelas kan PKPU nomor 1 tahun 2020 bahwa barang yang sudah dimasukkan, didaftarkan dan diterima diregistrasi oleh KPU itu tidak bisa dicabut lagi, jadi itu sudah mutlak, nggak bisa diganggu gugat lagi. Kalaupun ada hal-hal lain yang bisa dilakukan, ya pertama mungkin PKPU-nya yang harus dirubah. Jadi itu akan berlaku dengan merubah PKPU, berarti harus berlaku merubah seluruh Indonesia, dan itu aneh kalau PKPU dirubah hanya karena ada satu kasus di Kabupaten Serdang Bedagai tidak bisa mendaftar karena keterlambatan waktu, kemudian merubah PKPU. Itu namanya gila. Terima kasih. Jadi informasinya kan Bang, mau ada penurunan sekjen dari pusat ke Serdang Bedagai. Menurut dari Abang selaku pemerhati politik dan pengacara, adakah efek dari penurunan petinggi partai ke Serdang Bedagai untuk pasangan Sukirman dan Tengkurian? Kalau saya katakan ya enggak apa, sekalipun misalnya jangankan DPP PAN, Kepres pun yang turun merubah itu semua lah baru bisa dilakukan. Karena apa? Pasangan yang saya sebut tadi kan sudah didaftar, walaupun dalam surat tadi sudah dipecat, tapi pemberitahuan pemecatan itu tidak pernah ada sampai baik sama partai DPD yang di sini maupun KPU, sehingga itu sudah masuk. Begitu sudah masuk jelas dalam peraturan, nggak bisa dicabut lagi. Kalaupun mereka mau mencabut dukungan, ya dukungannya boleh dicabut, tapi yang sudah didaftarkan nggak bisa ditarik kembali, itu PKPU. Jadi mutlak dia nggak bisa dirubah. Saya katakan tadi PKPU itu dia dirubah lah supaya berlaku seluruh Indonesia, baru bisa ditarik. Nah kalau nggak dirubah ya nggak bisa. Ya artinya bahwa PAN sudah sah, sudah terwakili oleh Dharma Wijaya dan Adlin dalam prosesi pilkada di Serdang Bedagai ini. Jadi nggak ada lagi. Jadi kesempatan untuk mendaftarkan diri sudah nggak ada lagi. Ya partai yang belum mendaftarkan diri itu kan Nasdem dan PKS. Nasdem itu ada 6 kursi, PKS itu ada 2 kursi. Kedua koalisi itu bergabung nggak mencukupi 20%, sehingga nggak ada pasangan yang bisa diboyongnya lagi. Jadi sudah dipastikan pasangan tunggal ya, saya kira. Kalau kata dipastikan mungkin tidak keluar dari statement saya, tapi yang jelas bahwa sesuai dengan fakta yang ada, ya hanya satu pasangan calon tunggal tadi yang sudah terdaftar, dan sisa yang belum didaftarkan itu ada 8 kursi tadi. KPU saya kira
bertindak sesuai aturan, dia nggak bisa. Karena kalaupun ditunggu misalnya dengan calon tunggal akan ada perpanjangan pendaftaran, sudah nggak bisa lagi sebenarnya. Karena apa, dipanjangkan pun ya sudah nggak cukup. Untuk jadi hal yang sia-sia kalau misalnya KPU membuat perpanjangan. Itu yang jadi pertanyaan banyak. Kenapa dengan calon tunggal pasti nanti akan ada perpanjangan, Pak, gitu pertanyaannya sama saya. Tidak ada, karena apa, yang ditunggu itu tinggal 8 kursi. Percuma juga. Percuma juga kalau dibuka pendaftaran diperpanjang, ya nggak ada orang yang datang lagi. Saya kira begitu. Terima kasih.